Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ryansyah dengan NPM akhir 023. Saya di sini ingin menjelaskan tentang aljabar linear. Nah, untuk materi yang akan saya bahas itu ada 4 materi. Yang pertama itu ada determinan, yang kedua inverse, yang ketiga join, dan yang keempat itu transpose. Lalu untuk yang pertama itu determinan matriks. Nah, kita ini di sini mau menghitung determinan matriks menggunakan metode Sarus. Nah, metode Sarus itu tuh adalah suatu cara untuk menghitung determinan matriks 3x3 atau 2x2 dengan memperpanjang matriks dengan menyalin dua kolom pertamanya di sebelah kanan. Kemudian, Anda menyebelahkan hasil perkalian elemen-elemen pada diagonal yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah dan mengurangi jumlah hasil perkalian elemen-elemen pada diagonal yang menaik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, lalu ada contoh soal yang order 2x2. Ini di atas itu contohnya A sama dengan 4125. Nah, untuk penyesuaiannya itu rumusnya menggunakan AB, CD. Nah, rumusnya itu determinan A sama dengan AD dikurang BC. Nah, jadi hasilnya itu determinan A sama dengan 4 dikali 5 dikurang 1 kali 2. Nah, determinan A itu sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20, 1 kali 2 sama dengan 2, jadi determinan A sama dengan 18. Lanjut ke inverse matrix. Nah, inverse matrix itu adalah kebalikan dari suatu matriks persegi. Matriks yang jumlahnya baris dan kolomnya sama. Jika matriks A memiliki inverse, maka inverse-nya dinotaskan sebagai A pangkat minus 1. Secara matematis, matriks A dan inverse A minus 1 memenuhi hubungan dengan rumus A kali A minus 1 sama dengan A minus 1 kali A sama dengan 1. Sama dengan I. Di mana I adalah matriks identitas. Matriks persegi dengan elemen diagonal utama bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Nah, rumus inverse matriks order 2x2 itu kayak gini. Jika A sama dengan AB CD, maka inverse dari matriks A sama dengan A pangkat minus 1 sama dengan A per determinan A dalam kurung D minus B minus C A. Nah, kayak gitu. Nah, untuk contoh soal yang order 2x2, diketahui matriks A sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, 4. Nah, tentukanlah inverse dari matriks A. Nah, untuk penyelesaiannya itu A pangkat minus 1 sama dengan 1 per 1 kali 2 minus 2 kali 3. Dalam kurung 4 minus 2 minus 3, 1. A minus 1 sama dengan 1 per 4 dikurang 6. A pangkat minus 1 sama dengan 1 per minus 2. Jadi A pangkat 1 sama dengan min 2, 1, 3 per 2, minus 1 per 2. Lalu yang ketiga ada adjoint matrix. Adjoint matrix adalah transpose pertukaran baris menjadi kolom dari matriks kofaktor suatu matriks persegi. Adjoint sangat penting dalam perhitungan untuk mencari inverse matrix. Secara umum untuk matriks A, adjoint dinotaskan sebagai adjoint A. Konsep dasar adjoint itu untuk memahami adjoint kita perlu tahu dua konsep. Yang pertama kofaktor. Kofaktor itu setiap elemen dalam matriks memiliki kofaktor. Kofaktor didapatkan dari ini guys. Lalu yang kedua ada matriks kofaktor. Matriks kofaktor yang semua elemennya diganti dengan nilai kofaktor. Nah, lalu ada contoh soal adjoint matriks 2x2. A sama dengan dalam kurung 6 minus 2, 4, 3. Untuk matriks A itu contohnya kayak misalnya A, B, C, D. Nah, sama dengan adjointnya D minus B minus C, A. Itu udah rumusnya guys. Jadi adjoint A itu sama dengan 3 minus dalam kurung minus 2 yang
baris bawahnya minus 4, 6. Nah, sama dengan ajuannya itu jadi dalam kurung 32 minus 4, 6. Lalu yang ketiga ada transpose matrix. Transpose matrix itu adalah suatu operasi dasar pada matriks di mana baris dari matriks asli diubah menjadi kolom pada matriks baru, dan sebaliknya. Jika matriks asli ada A, maka transposenya dilambangkan dengan A pangkat T atau A pangkat 1. Jika matriks A berada M kali N, maka M baris dan N kolom. Maka matriks transpose AT akan berordo NXM. Nah, ini yang di bawah ada rumusnya. Kalau ini contoh soal transpose matriks. A sama dengan 71 minus 5, 3. AT sama dengan 7 minus 5, 1, 3. Sekian dari saya, terima kasih.